Nama saya Ilham Maulana, kelas 9C, nomor absen 9, tema biografi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, ujian praktek KN1 MTS Ma'arif NU01 Bruno. Kelahiran Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan anak pertama dari 15 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan ibu Nyai Nafikoh binti Kiai Ilyas. Wahid Hasyim lahir di Jombang pada hari Jumat Manis Rabiul Awal 1333 Hijriah atau 1 Juni 1914 Masehi, ketika di rumahnya begitu ramai dengan pengajian. Silsilah Wahid Hasyim dari jalur ayahnya ini bersambung hingga Joko Tingkir. Nasab leluhurnya dimulai dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, putra dari Halimah, putra Layyinah, putra Sihah, putra Abdul Jabbar, putra Ahmad, putra Pangeran Sambo, putra Pangeran Benowo, putra Joko Tingkir atau Mas Garbet, putra Prabu Brawijaya V atau Lembu Peteng. Sedangkan dari pihak ibu, silsilah tersebut bertemu di Sultan Brawijaya V. Adapun ke-15 putra dan putri dari pasangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan ibu Nyai Nafikoh binti Kiai Ilyas, diantaranya adalah Abdul Wahid Hasyim, Muhammad Yakub, Khairiyah, Ubaidillah, Masurah, Abdul Hakim, Abdul Qadir, Azzah, Muhammad Yusuf, Khadijah, Abdul Karim, Fatimah, Aisyah, Hanah, dan Abdullah. B. Wafatnya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim pada tanggal 19 April 1953 merupakan hari berkabung. Waktu itu hari Sabtu tanggal 18 April, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim bermaksud pergi ke Sumedang untuk menghadiri rapat NU berkendaraan mobil Chevrolet miliknya. Pada saat itu Wahid Hasyim duduk di jok belakang bersama Argo Sucipto dan putra sulungnya Abdurrahman Ad-Dahil atau sering disebut Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada waktu itu sekitar daerah Cimahi dan Bandung diguyur hujan. Lalu lintas di Jalan Cimindi cukup ramai. Sekitar pukul 1 ketika memasuki Cimindi, mobil yang ditumpangi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim banyak mengalami selip dan sopirnya tidak menguasai kendaraannya. Di belakang mobil yang ditumpangi oleh Kiai Haji Wahid Hasyim terdapat banyak mobil beriring-iringan. Sedangkan dari arah depan sebuah truk yang melaju kencang berhenti mendadak karena ada mobil zigzag berselip dari arah berlawanan. Karena mobil yang ditumpangi oleh Kiai Haji Wahid Hasyim itu melaju cukup kencang hingga menabrak truk di depannya yang berhenti mendadak. Saat terjadi benturan keras, Kiai Haji Wahid Hasyim dan Argo Sucipto terlempar ke bawah truk yang sudah berhenti itu. Keduanya luka parah, namun Abdurrahman dan sopir tak cedera sama sekali dan mobil hanya rusak bagian depannya. Selama menunggu mobil ambulan, Wahid Hasyim dan Argo Sucipto sudah tidak sadarkan diri. Bahkan setibanya di rumah sakit, kondisi beliau berdua masih belum bisa sadar. Hingga pukul 10:30 WIB hari Ahad 19 April 1953, Wahid Hasyim dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 39 tahun. Setelah beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 6 sore, WIB Argo Sucipto menyusul menghadap Sang Holik. Atas wafatnya Kiai Haji Wahid Hasyim, maka berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 206 tahun 1964 tertanggal 24 Agustus 1964, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim resmi ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional karena mengingat jasa-jasanya sebagai pemimpin Indonesia yang semasa hidupnya beliau turut berjuang sampai kemerdekaan nusa dan bangsa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.